semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Yasa Claudia dan kalian bisa panggil saya Echa. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Teknik Informatika semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya pada mata kuliah Sistem Operasi dengan topik tinjauan algoritma penjadwalan CPU, khususnya algoritma Shortest Job Next atau disingkat dengan SJN. Let's get started. Oke, untuk slide pertama itu saya akan membahas mengenai abstrak, teman-teman. Penjadwalan CPU itu adalah komponen penting dalam sistem operasi yang menentukan efisiensi dan kinerja suatu sistem. Dalam tugas ini, saya membahas algoritma Shortest Job Next atau SJN untuk melihat bagaimana algoritma ini tuh bekerja dalam mengatur proses, terutama dari segi waktu tunggu dan juga waktu responsnya, teman-teman. Simulasi sederhana ini digunakan agar pemahaman terhadap algoritma ini menjadi lebih praktis dan juga terukur. Terus untuk slide kedua ada pendahuluan. Pendahuluan dari sistem operasi itu memiliki tugas utama mengelola sumber daya komputer. Salah satunya adalah CPU. Dalam sistem multitasking, CPU harus dijadwalkan untuk melayani banyak sekali proses, teman-teman. Disinilah peran algoritma penjadwalan itu sangat penting karena berdampak langsung terhadap kenyamanan pengguna dan juga performa sistem secara keseluruhan. Untuk slide ketiga yaitu ada kajian pustaka. Penjadwalan CPU itu merupakan sebuah proses memilih proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU pada suatu waktu tertentu, teman-teman. Jadi beberapa algoritma itu ada penjadwalan umum yang sering digunakan. Antara lain ada first come first serve atau FCFS, round robin atau RR, terus ada shortest job next atau SJN, dan priority scheduling. Nah, dalam tugas ini saya fokus pada algoritma shortest job next, sebuah algoritma non-preemptive yang memilih proses dengan durasi eksekusi terpendek. Algoritma ini tuh memiliki kelebihan dalam mengurangi waktu tunggu rata-rata, namun kurang cocok bila durasi proses tidak diketahui sebelumnya. Kita lanjut di slide metode itu ada dalam menganalisis algoritma SJN, saya menggunakan metode simulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Itu menentukan data proses berupa waktu kedatangan dan waktu durasi eksekusi. Terus juga menyusun proses berdasarkan durasi eksekusi terpendek. Terus menghitung waktu tunggu dan waktu selesai dari masing-masing proses. Lalu menganalisis performa algoritma berdasarkan hasil perhitungan. Ada hasil dan juga pembahasan. Di sini itu berikut ada contoh data prosesnya ya, teman-teman. Kayak contohnya misalnya ada P1 tiba di waktu 0 dengan durasi 5 gitu. Terus P2 datang di waktu 1 dengan durasinya 3. Terus ada P3 tiba di waktu 2 durasi 8, dan ada P4 tiba di waktu 3 dengan durasi 6. Setelah disimulasikan dengan algoritma SJN, diperoleh hasil bahwa waktu tunggu rata-rata atau turnaround time dapat ditekan dibandingkan algoritma lain. Namun, efisiensi algoritma ini tuh sangat tergantung pada pengetahuan awal mengenai durasi prosesnya, teman-teman. Itulah mengapa algoritma ini tuh sebenarnya kurang cocok untuk sistem real time yang dinamis. Lalu untuk kesimpulannya sendiri dari hasil simulasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa algoritma SJN ini sangat efektif untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata jika durasi proses sudah diketahui sebelumnya. Namun karena bersifat non-preemptive dan memerlukan prediksi waktu eksekusi, penggunaannya tuh menjadi terbatas dan pemilihan algoritma penjadwalan yang tepat itu tetap harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik sistem operasi yang digunakan. Demikianlah presentasi dari saya mengenai algoritma penjadwalan CPU dengan fokus pada shortest job next. Semoga video ini dapat membantu kalian lebih memahami pentingnya pemilihan algoritma penjadwalan yang sesuai dengan sistem operasi. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa dan semangat terus belajar. Dadah.